Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat sehat dan nikmat iman serta kesempatan yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang hingga sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Menjadi Muslim yang Peduli Terhadap Sesama. Sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti setiap harinya kita membutuhkan bantuan dari orang lain saat kita bahagia, saat kita sedih, atau ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan yang membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki rasa saling peduli terhadap sesama. Namun, jika kita melihat kondisi saat ini, masih banyak orang yang mulai kehilangan rasa peduli terhadap sesama, terhadap sekitarnya. Tidak sedikit orang yang terlalu sibuk dengan urusan pribadinya hingga mereka tuh lupa melihat bahwa sekitarnya membutuhkan bantuan orang lainnya gitu. Padahal kepedulian terhadap sesama merupakan salah satu bentuk akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Peduli terhadap sesama tidak selalu harus berupa sesuatu yang besar. Hal-hal sederhana pun termasuk bentuk kepedulian. Misalnya membantu teman kita yang kesulitan dalam memahami pembelajaran, membantu orang tua di rumah, dan berbagi makanan mungkin dengan teman-teman, atau menenangkan teman yang sedang sedih atau sedang merasakan kesulitan. Menyemangati orang-orang sekitar yang sedang menghadapi masalah itu pun juga termasuk salah satu kepedulian. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Artinya, sebaik-baiknya manusia ia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan bahwa manusia terbaik bukan hanya yang memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi orang lainnya. Maka dari itu, sebagai muslim kita hendaknya saling membantu dan menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi lingkungan sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa kepedulian itu sangat penting diterapkan. Bayangkan jika kita semua saling membantu dan kita saling menyemangati, saling menguatkan, tentu lingkungan akan membawakan vibes yang positif gitu. Nah, jika sebaliknya, jika kita semua saling tak acuh, tidak saling peduli, maka terasa kehidupan tuh terasa menjadi lebih sulit gitu kan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini mengingatkan bahwa kita diperintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan. Ketika kita membantu orang lain dalam kebaikan dan dengan rasa yang ikhlas, maka bukan hanya orang tersebut yang merasakan, tetapi akan kembali ke diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri pun juga akan merasakan manfaatnya. Mungkin akan kita rasakan di kemudian hari atau di hari-hari lainnya. Hadirin sekalian, di berbagai belahan dunia, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, yang mengalami penderitaan akibat konflik peperangan, genosida. Salah satu contohnya adalah saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Sudan, di Kongo, di Iran, di Lebanon, atau di negara-negara lainnya yang masih merasakan genosida. Di sana, saudara-saudara kita mengalami kesulitan yang sangat-sangat sulit, di mana mereka membutuhkan segala doa kita, segala donasi kita, dari segala hal bentuk apapun dari kita.
Dan banyak dari mereka yang kehilangan rumah, yang kehilangan keluarga, yang kehilangan akses pendidikan, bahkan hidup dalam kondisi yang penuh ketidakpastian untuk masa depan mereka gitu. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan saudara-saudara kita di sana. Walaupun mungkin kita tidak bisa membantu secara langsung, setidaknya kita bisa membantunya melalui doa, kepedulian, dukungan, kemanusiaan, dan membutuhkan rasa empati dalam diri kita gitu, serta keberpihakan. Karena sesungguhnya rasa peduli tidak hanya ditujukan kepada orang terdekat kita, tetapi juga kepada sesama manusia dan saudara kita yang sedang mengalami kesulitan dimanapun mereka berada gitu. Oleh karena itu, marilah kita mulai membiasakan diri untuk saling peduli terhadap sesama. Tidak perlu kita menjadi kaya untuk membantu, tidak perlu menunggu sempurna untuk berbuat baik. Mulailah dari hal-hal kecil, karena bisa jadi kebaikan yang kita lakukan, hal kecil kebaikan yang kita lakukan, itu akan berarti bagi orang-orang yang kita bantu. Demikian kultum yang saya sampaikan, semoga yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.